Selamat sore, kembali lagi bersama saya di Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Sore hari ini saya Muhammad Reza Ilham Taufani akan membahas sebuah emiten yang bergerak di sektor teknologi, yaitu emiten Bukalapak. Emiten ini memiliki valuasi yang cukup menarik dan dengan penurunan harga sejak IPO dari Rp850 dan kita lihat saat ini berada di Rp199 atau pada perdagangan sore hari ini menurun 3,4% atau 7 poin. Langsung saja kita saksikan detail bisnis dari Bukalapak. Ya, kalau kita perhatikan bisnis Bukalapak berdiri sejak tahun 2010 yang berfokus pada platform belanja online. Kemudian emiten ini baru saja IPO pada tahun 2021 dengan menawarkan harga pada saat IPO Rp850 per sahamnya. Dana perolehan dari IPO ini sebanyak Rp21,9 triliun. Kemudian kita perhatikan secara segmen pendapatan dari emiten Bukalapak tahun kuartal 1 2022 kita dapat melihat bahwa segmen mitra merupakan sumber pendapatan perseroan yang terbesar dengan 471 miliar. Namun kita dapat memperhatikan bahwa terjadi adanya peningkatan yang cukup besar utamanya dari segmen marketplace yang awalnya 292,7 miliar mengalami peningkatan menjadi 517 miliar atau setara dengan sekitar 70% peningkatan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan detail dari TPV dan juga revenue dari Bukalapak. Kalau kita lihat secara TPV atau Total Processing Value atau yang dapat kita artikan sebagai keseluruhan nilai transaksi dari Bukalapak, emiten ini mengalami pertumbuhan sekitar Rp6,4 triliun atau TPV ini mengalami pertumbuhan sebesar 9%. Nah, kalau kita lihat bauran dari TPV ini merupakan pertumbuhan yang cukup signifikan dan sehingga emiten ini juga memiliki take rate yang mengalami pertumbuhan yang menyebabkan karena TPV-nya juga mengalami pertumbuhan, take rate dan mengalami pertumbuhan juga, otomatis revenue perusahaan mengalami pertumbuhan juga yang cukup signifikan. Pertumbuhan ini meningkat sebesar 28% menjadi 1 triliun. Nah, kalau kita lihat peningkatan revenue dari perusahaan disebabkan oleh adanya TPV yang mengalami lonjakan ditambah dengan revenue. Kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya 72% dari pendapatan perseroan atau TPV-nya itu berasal dari segmen pendapatan yang di luar tier 1, kota-kota kecil yang di luar tier 1. Dan juga kalau kita lihat bauran pendapatan dari emiten Bukalapak berasal dari mitra dan marketplace yang seperti yang kita lihat sebelumnya, pendapatan dari sektor mitra mengalami pertumbuhan sebesar 9%, sedangkan pendapatan dari sektor marketplace mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar sekitar 70%. Kita lanjutkan. Ya, hal ini beriringan dengan EBITDA perusahaan yang terus mengalami perbaikan. Kalau kita lebih detailkan, EBITDA ini merupakan sebuah metrik yang sering digunakan untuk memperhitungkan bahwa apakah perusahaan ini akan berpotensi untuk mengalami nilai yang positif. Metrik ini sering digunakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi karena metrik ini menghilangkan interest atau bunga, kemudian ada tax, pajak, dan juga depresiasi dan amortisasi. Langsung saja kita perhatikan bahwa perusahaan Bukalapak secara real dapat secara tahunan dari kuartal pertama 2022 ke kuartal pertama 2023 mengalami perbaikan secara kerugian dari EBITDA yang awalnya 372 miliar menjadi 209 miliar. Kemudian emiten ini juga telah merencanakan atau menggunakan guidance untuk kuartal-kuartal selanjutnya sehingga ada proyeksi bahwa kedepannya emiten ini dapat membukukan EBITDA yang positif. Kalau kita lihat rencana pada kuartal 2 2023 itu sebesar kerugian 150 miliar, kemudian menjadi 125 miliar dan pada kuartal 4 2023 emiten Bukalapak telah merencanakan atau mengestimasikan bahwa perusahaan mampu membukukan EBITDA yang positif. Ini akan menjadi menarik untuk investor mengingat kejatuhan harga saham Bukalapak dari titik tertingginya Rp850
sekarang berada di sekitar Rp199 per sahamnya. Dan juga emiten ini secara rugi dan runway perbandingan dengan emiten-emiten lainnya seperti Beli dan Gotoh, emiten ini memiliki waktu runway yang cukup lama apabila kita menggunakan rasio kas yang dibandingkan dengan kerugian. Kalau kita perhatikan ini secara quarter, emiten Bukalapak masih mampu bertahan dengan kas yang sudah dimilikinya saat ini selama 12 kuartal. Atau ketika emiten ini tidak menambahkan penambahan modal 12 kuartal ke depan atau 2,9 tahun ke depan, emiten ini masih mampu bertahan. Sedangkan emiten Beli hanya mampu bertahan selama 0,5 tahun atau 2,2 kuartal, dan emiten Gotoh, Gojek Tokopedia selama 6,9 kuartal atau sekitar 1,7 tahun. Meskipun kita lihat secara kas memang Gotoh memiliki kas yang jauh lebih besar dibandingkan Bukalapak, namun kalau kita perhatikan kerugian yang ditimbulkan oleh emiten Gotoh juga memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Bukalapak, yaitu sebesar 3,8 triliun, sedangkan Buka kerugian pada kuartal pertama 2023 hanya sebesar 1 triliun rupiah. Tentu saja faktor ini harus kita perhatikan apabila kerugian ini dengan pertimbangan bahwa kerugian akan tetap flat berada di nilai 1 triliun untuk Bukalapak dan Gotoh di nilai 3,8 triliun. Hal ini akan menjadi cerita yang berbeda ketika emiten ini dapat membukukan kerugian yang lebih kecil atau memperketat kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita sekarang masuk ke valuasi. Baik, secara valuasi pun kita dapat melihat bahwa kejatuhan harga saham Bukalapak ini benar-benar membuat metrik-metrik keuangan dari emiten Bukalapak secara valuasi ternilai cukup rendah dibandingkan kompetitornya. Secara EV yang dibandingkan dengan revenue atau enterprise value dibandingkan revenue, EV juga dapat diartikan sebagai nilai dari perusahaan yang telah dihitung ulang menggunakan pengurangan dari kas dan juga total utangnya. Kalau kita perhatikan EV per revenue-nya, emiten Bukalapak berada di 2,4 atau merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan Beli dan Gotoh. Kemudian ada EV to gross profit juga menunjukkan nilai yang cukup rendah, berada di 8,3, lebih murah dibandingkan Beli dan Gotoh secara metrik ini, dan juga emiten ini secara efisiensi masih kalah berada di bawah Gotoh, berada di nilai 29%, sedangkan Gojek Tokopedia berada di 52%. Namun secara financial health yang seperti kita lihat tadi sebelumnya adalah kita menggunakan rasio runway, emiten Bukalapak dapat bertahan selama 11,7 tahun. Ya, berdasarkan pemaparan tersebut, layakkah investasi untuk emiten Bukalapak? Kita dapat memperhatikan bahwa secara valuasi, kemudian secara kinerja, TPV dan pendapatan, emiten Bukalapak masih mampu membukukan pertumbuhan. Dan dapat kita lihat sebenarnya pertumbuhan yang terbesar berasal dari segmen marketplace, yang mana segmen marketplace ini menunjukkan juga bahwa memiliki take rate yang cukup lebih tinggi dibandingkan emiten mitra, sehingga adanya pertumbuhan ini dapat berpotensi menyebabkan emiten Bukalapak ini dalam rencana untuk membukukan EBITDA positif pada kuartal 4 2023 ke depan itu akan semakin nyata. Oleh sebab itu, berinvestasi di Bukalapak saat ini yang saat ini berada di harga 199 per saham akan mengalami adanya potensi upside atau kenaikan harga saham sebesar sekitar 90%, dan ada potensi harga saham dari Bukalapak bertumbuh ke Rp380 per sahamnya. Tentu saja pertimbangan ini berdasarkan valuasi-valuasi yang sudah dipaparkan, namun keputusan untuk membeli dan jual berada di tangan investor masing-masing. Sekian pemaparan terkait emiten Bukalapak, saya kembalikan ke Bunga.